Akhirnya dari pihak Bupati Bogor instruksikan ke DPRD Kabupaten Bogor untuk mengadakan sidang paripurna, maka diketuklah Jalan Mayorokking dari salah satu di Kabupaten Bogor, yaitu dari Cibinong sampai ke Cilengsi dan Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Eka Jaya Atmaja Oking, salah satu putra dari Mayor Oking Jaya Atmaja dengan ibunda kami bernama Raden Yoyo Yoharia. Menurut saya, Mayor Oking adalah salah satu orang tua, bagi saya adalah orang tua yang paling baik, yang paling memperhatikan keluarganya, yaitu termasuk dari adik-adiknya almarhum ayahanda. Jalan Mayorokking itu adalah pemberian dari almarhum Jenderal Abdul Haris Nasution. Beliau adalah kebetulan satu angkatan dengan ayahanda tercinta Raden Oking Jaya Atmaja. Jadi Jenderal Abdul Haris Nasution menginstruksikan ke Bupati Bogor untuk salah satu jalan di daerah Kabupaten Bogor, untuk ada salah satu nama dari jalan dari Mayor Oking Jaya Atmaja. Dan akhirnya dari pihak Bupati Bogor instruksikan ke DPRD Kabupaten Bogor untuk mengadakan sidang paripurna, maka diketuklah Jalan Mayor Oking dari salah satu di Kabupaten Bogor, yaitu dari Cibinong sampai ke Cilengsi dan Bekasi. Dan di kota Bogor ada juga Jalan Mayorokking yang dulu jalan bioskop, sekarang diganti menjadi Jalan Mayorokking. Dan di Bekasi ada di daerah Pasar Lama, yaitu Jalan Mayorokking yang tembus ke Jalan Kartini, sebelumnya dari Jalan Insinyur Haji Juanda Bekasi. Untuk dari Cibinong sampai Bekasi itu sebetulnya itu jalan, menurut instruksi dari Jenderal Nasution, itu adalah jalan terpanjang di Indonesia, yaitu sepanjang 49 km. Tetapi karena ada satu di Jalan Wana Herang, itu kenapa jadi Jalan Mercedes-Benz gitu, kita nggak tahu ya. Sementara ini jadi Jalan Mayorokking ini jadi dari Cibinong hanya sampai Gunung Putri, kesananya itu dari daerah Telajung ke Wana Herang sampai Cilengsi itu jadi Jalan Mercedes-Benz. Menurut informasi dari ibunda kami, yaitu Mayorokking itu lahir di daerah satu tempat terpencil, yaitu daerah Guha. Di daerah Guha yang sekarang ini daerah Leuwi Karet, Kecamatan Kelapa Nunggal. Di situ lahir ya pertama Raden Dekois, terus Raden Oking Jaya Atmaja, Raden Oding Abdul Qadir. Hanya 3 orang kalau nggak salah lahir di situ. Itu dari pasangan dari Raden Jomarta Atmaja dengan Nyimas Honden, Raden Nyimas Honden. Jadi beliau adalah kakek saya. Jadi ayahanda Mayorokking itu adalah salah satu wadana di Wadana Setu ya. Kalau dulu tuh Setu, mungkin sekarang mah dekat Cilengsi gitu ya. Jadi salah satu apa ya, jadi pejabat zaman dulu tuh wadana gitu ya. Jadi setahu saya itu apa, waktu zaman peta, jadi apa, waktu Oking kan tinggal di daerah Cibatok, Lewiliang ya dulu ya, dulu Cibatok gitu ya.
Jadi di salah satu ini di kakek saya ini, nenek saya ini di Cilengsi dulu itu kan coba dana, jadi menggalang pemuda-pemuda di Cilengsi untuk melawan Belanda. Nah itu apa namanya dipanggil Oking, panggil Oking untuk pulang ke Cilengsi. Di waktu itu akhirnya kebetulan nenek saya ke sana terus dengan Oding adiknya itu, jadi beliau tuh dari Lewiliang Cibatok itu ke Cilengsi untuk membangun apa uh, mengumpulkan pemuda-pemuda Cilengsi untuk melawan penjajah Belanda waktu itu. Jadi waktu pas zaman revolusi itu kebetulan uh, ayah saya itu terakhir, bukan terakhir ya, pernah menjabat satu teritorial perang wilayah 3 Jawa Barat. Mungkin kalau sekarang mungkin Pangdam ya, Pangdam 3 Jawa Barat, dari Wangi Jawa Barat. Dari waktu itu dapat rumah dinas, tinggal di Bogor, waktu itu ayah saya dapat rumah dinas di Jalan Pangrango. Jalan Pangrango itu yang sekarang jadi RRI, Radio Republik Indonesia. Nah, dari situ ayah saya dapat rumah dinas di Jalan Pangrango. Terus akhirnya setelah itu dia mau pindah ke Kedung Halang, yang sekarang ini pasti jalan tol keluar Kedung Halang Warung Jambu situ ya. Nah dari situ meninggalkan Bogor pindah ke Citerep. Akhirnya mencoba bikin rumah di Citerep gitu. Dan waktu yang rumah dinas yang di RRI Bogor setelah ditinggalkan oleh ayah saya, akhirnya rumah itu diisi oleh Pak Subandrio. Subandrio itu ternyata adalah PKI waktu peristiwa G13 PKI tahun 65. Nah itu, jadi akhirnya Subandrio diusir dari situ dan akhirnya disidang gitu kan, nggak ngerti kelanjutannya gimana gitu. Yang paling berkesan waktu saya kecil dengan ayah saya itu adalah waktu saya kecil naik main-main mobil Willys ya. Dulu tuh mobil Willys. Ayah saya tuh punya mobil tuh Willys, Jazz, Mercy, sedan Dodge ya, Dodge. Kalau dulu Dodge sebutnya Dodge gitu. Nah saya main-main dengan kakak saya, Kang Iip. Akhirnya waktu itu dia main-main pesnelang giginya itu kan. Waktu itu dia masuk ke setirnya, dia main pesnelang gigi. Akhirnya mobil tuh jalan sendiri, norong cek Sunda mah gitunya. Kesan gitu kan. Memang sangat disiplin sekali tuh ayah saya itu terhadap anak-anaknya ya. Dan bahkan waktu dia pernah yang saya ingat saya itu dia pesan sama anak-anaknya bahwa anak-anak Oking ini jangan sampai ada jadi anaknya tentara. Karena cukup bapak aja yang jadi tentara gitu. Yang dirasakan pahit getirnya hidup gitu. Nah itu yang disampaikan buat kakak saya, yang Eri Oking. Waktu itu kan beliau, Kang Eri ditawarkan sama Pak Jenderal Sution untuk jadi penerus dari ayah saya. Tapi Kang Eri nggak mau karena ingat pesan dari ayah saya, tong jadi tentara gitu. Kebetulan waktu pas ayah saya meninggal, kan masih kecil ya anak-anaknya itu kan. Jadi ibu saya tuh jadi single parent jadi menghidupi dari anak-anaknya, dia berjibaku bagaimana supaya anak-anak ini pendidikannya selesai, terus maksudnya apa sampai dia berjibaku untuk usaha nyari uang, dia sampai jualan pernah punya pabrik roti ya yang dikelola oleh kakek saya, terus jadi martabak juga, jadi usaha waktu itu kan ya makanan-makanan kecil lah gitu ya untuk menyambung hidup gitu kan. Emang nggak waktu itu ya kehidupan dengan sekarang lain ya gitu ya. Jadi kita waktu itu sangat prihatin sekali dengan sepeninggalnya ayah saya, karena ayah saya waktu itu adalah tihang. Kalau kata ini tihangnya tihang keluarga gitu ya. Jadi pas Oking meninggal itu tiangnya itu ambruk. Jadi ambruk, akhirnya runtuh lah gitu ya. Waktu masih ada ibu saya, ada perhatian dari pemerintah terutama. Ya mungkin perhatian pertama mungkin dari Abdurrahman Nasution ya, karena beliau untuk instruksikan untuk jalan Mayor Oking. Satu,
Terus kedua, waktu itu pemerintah masih ada perhatian waktu terakhir zaman Bupati Hedioso. Waktu zaman Hedioso, terus Agus Utara, ada Mati Yasin pernah satu kali ada perhatian undangan gitu kan. Jadi kalau misalnya waktu masih ada ibu saya tuh undangan tuh acara hari pahlawan, hari bersejarah gitu ya, seperti hari Angkatan Bersenjata 10 November. Udah dari pihak keluarga kami itu, keluarga Oki pasti ada undangan. Tapi setelah Bupati Rahmat Yasin ke sini, belum pernah ada perhatian lagi dari pemerintah gitu. Dan waktu itu saya ada perhatian lagi dari Gubernur Solihin GP. Waktu itu saya kuliah juga kan, kebetulan ada bantuan dari beliau gitu kan, dikiriman gitu kan. Soalnya waktu itu Pak Solihin GP pernah ke rumah, waktu Jonggol jadi teladan Jawa Barat. Nah, waktu itu gubernurnya Solihin GP, beliau mau ke Jonggol, mampir dulu ke Citerep, mampir ke rumah ke Dan Ramil, nanyain di mana rumahnya Pak Mayeroking. Nah, kebetulan beliau diantar, ngobrol sama ibu saya, dengan saya juga ada kebetulan, ngobrol gini-gini, nanyain masalah anak-anak gimana kuliah sekolahnya. Akhirnya waktu itu akhirnya dia ngasih santunan kuliah untuk saya sendiri gitu. Waktu di Bandung saya kuliah kebetulan, alhamdulillah ada santunan tiap bulan gitu. Itu mungkin perhatian dari pemerintah. Tapi setelah ibu saya meninggal, kayaknya pemerintah udah nggak ituin lagi nggak ada perhatian, mungkin karena ibu saya udah nggak ada gitu kan. Saya menghimbau kepada para pemuda, generasi muda yang aktif, yang bergiat, berbuatlah yang positif. Jangan sampai generasi muda ini ada isu-isu yang tidak baik seperti adanya gangs motor, adanya narkoba. Ya, semoga anak-anak muda ini berbuat positif lah. Jangan sampai negatif, jangan sampai memalukan orang tua. Jadi orang tua itu kan istilah berpesan lah, ini kalau jadi anak yang baik, tapi ternyata di luar itu anak-anaknya jadi geng motor, membuat negatif lah. Itu pesan-pesan saya. Jadi pengorbanan para pahlawan yang telah berkorban ini jangan sampai dinodai dengan kegiatan-kegiatan yang negatif. Semoga anak muda sekarang, generasi muda ini, Indonesia ini tambah maju, tambah jaya gitu. Semangat gitu ya. Jangan sampai terlibat dengan narkoba dan negatif yang lainnya.